Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, aku Najwa Dema Putri. Jadi, pada hari ini aku akan menjelaskan beberapa materi tentang penerapan geografi dalam kajian bencana alam dan mitigasinya. Di sini kita masuk ke materi pertama. Bencana alam dan mitigasinya. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan dampak besar bagi manusia dan lingkungan, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan lainnya. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak bencana alam. Upaya ini meliputi pencegahan, pengurangan kerentanan, kesiapan siagaan, dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung jenis bencana. Antara lain yaitu banjir, pembuatan saluran drainase, pembangunan tembok penahan banjir, rumah tanah banjir, dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. Yang kedua itu untuk tsunami, bisa membangun tembok penahan di pantai atau penanaman bakau untuk merendam gelombang, dan tempat-tempat evakuasi yang tinggi dan mudah diakses. Yang ketiga untuk gempa bumi. Untuk gempa bumi bisa pembangunan rumah sesuai standar tanah gempa, penyediaan jalur evakuasi, dan edukasi masyarakat. Dan untuk kebakaran hutan bisa pengawasan ketat pembakaran lahan, penanaman kembali lahan yang terbakar, dan pelatihan pemadaman awal. Yang terakhir untuk longsor, bisa konservasi tanah, reboisasi, pembuatan teras sering, dan saluran drainase, serta penutupan rekahan di lereng. Mitigasi cukup mencakup perkembangan budaya sadar bencana, penerapan aturan tata ruang yang aman, pemantauan resiko bencana, dan penyediaan infrastruktur serta sumber daya manusia yang siap tangkap bencana. Kegiatan pelatihan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini juga penting agar masyarakat dapat mengantisipasi dan mengurangi kerugian akibat bencana alam. Dengan demikian, mitigasi bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana agar keselamatan dan kesejahteraan manusia bisa lebih terjaga. Selanjutnya yaitu analisis resiko bencana. Analisis resiko bencana adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memetakan potensi bahaya bencana, kerentanan, dan kapasitas penanganan untuk menentukan tingkat resiko yang dihadapi sesuai wilayah atau komunitas. Resiko bencana dihitung berdasarkan 3 komponen utama yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas atau kemampuan. Langkah-langkah analisis resiko bencana biasanya yang pertama, menyampaikan maksud dan tujuan analisis resiko. Yang kedua, menentukan indikator ancaman, kerentanan, dan kemampuan. Yang ketiga, menilai masing-masing aspek berdasarkan data dan observasi. Yang keempat, menghitung nilai resiko dengan metode yang disepakati. Yang kelima, mengkategorikan resiko menjadi tinggi, sedang, atau rendah. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi aksi mitigasi dan penanggulangan. Analisis ini bisa dilakukan secara partisipasi, melibatkan masyarakat untuk memberikan penilaian berdasarkan pengalaman lokal. Hasil analisis resiko digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengurangan resiko bencana dan perbaikan kapasitas tanggap darurat agar dampak bencana dapat diminimalkan.
Materi selanjutnya adalah perencanaan mitigasi dan manajemen bencana. Perencanaan mitigasi dan manajemen bencana adalah proses sistematis untuk mengurangi resiko dan dampak negatif bencana melalui langkah-langkah strategi yang terencana dan terkoordinasi. Perencanaan mitigasi mencakup bencana, yaitu pemetaan risiko dan pemetaan bahaya sebagai dasar mengetahui kawasan rawan bencana. Selanjutnya itu integrasi mitigasi dalam tata ruang dengan penerapan zona aman, zona rawan, serta penerapan kebijakan pendanaan pembangunan di daerah beresiko tinggi. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur tahan bencana seperti tanggul, saluran drainase, dan fasilitas saluran pembuangan. Yang keempat, sistem peringatan dini yang terpadu dan penggunaan teknologi prediksi untuk menginformasikan masyarakat secara cepat. Yang selanjutnya, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perkembangan rencana mitigasi serta pelatihan kesiapsiagaan. Manajemen bencana meliputi tahap kesiapsiagaan, tanggapan darurat, pemulihan, dan rekonstruksi. Yang pertama itu persiapan termasuk penyusunan SOP, pelatihan tim evakuasi, dan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, tanggapan bantuan darurat adalah pelaksanaan darurat, penyediaan logistik, dan pelayanan medis saat bencana terjadi. Yang ketiga, pemulihan fokus pada rehabilitasi sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Yang selanjutnya, rekonstruksi jangka panjang bertujuan membangun kembali wilayah yang lebih tahan bencana. Dengan perencanaan yang matang dan manajemen yang efektif, risiko bencana dapat diminimalkan sehingga keselamatan jiwa dan kerusakan properti dapat ditekan seminimal mungkin. Pendekatan ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait lainnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi penonton yang nonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya.